Bapak. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan, atas pertolongan-Mu yang sudah memberkati kehidupan kami ya Bapa. Dan kami bersyukur ya Bapa, hari ini kembali kami bisa dikuatkan dan diberi kesempatan lagi Tuhan untuk memuliakan-Mu ya Bapa. Terima kasih jemaat-Mu sudah siap ya Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Terima kasih saudaraku. Ya, puji Tuhan untuk pujian yang sudah dinaikkan dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan. Ya, terima kasih. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyediakan waktu yang lebih sedikit ya. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sangat penting untuk kita memahami secara keseluruhan ya dengan baik, atau paling tidak konsep besarnya bagaimana kita melihat saat ini kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, topik yang akan saya bawakan hari ini adalah apa yang belakangan ini saudara-saudaraku terjadi di Palestina, antara bangsa Israel dengan yang sampai saat ini dengan bangsa Palestina yang masih terus bergolak di sana. Belum selesai perang yang terjadi di sana dan banyak korban. Dan saya sudah menonton di televisi lebih dari berapa ya, 28.000 ya jiwa yang mati dengan sia-sia gitu ya. Tapi itu bagian mereka lah itu Bapak Ibu Saudara. Yang mau saya sampaikan, yang ingin kita pahami saat ini adalah apakah memang Israel saat ini ada di dalam rencana Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena bangsa Israel lah bangsa pilihan Tuhan, dan kepada mereka lah Tuhan pertama kali mempercayakan firman-Nya ya, melalui apa yang dituliskan oleh Musa ya, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi banyak perdebatan seputar daripada Israel setelah pecah perang di Palestina itu sejak tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu. Dan ada yang membuat channel YouTube ya, platform di medsos Bapak Ibu Saudaraku, khusus untuk membela Israel secara mati-matian. Ada juga yang menyerang, ada yang mengutuk dan seterusnya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, bagi kita sebagai orang kudusnya Tuhan, kita mempunyai Alkitab sebagai patokan kita untuk melihat, menilai, dan juga memahami segala peristiwa yang terjadi di dunia ini. Amin. Kita melihat rencana Tuhan di dalam Alkitab untuk kita memahami dengan benar ya posisi kita saat ini sebagai orang-orang percaya, seperti apa menanggapi apa yang terjadi di Timur Tengah atau di belahan dunia manapun Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya, karena memang tidak bisa dipisahkan bagaimana
nama Israel itu sudah ada di dalam Alkitab, dan juga sejarah bangsa Israel itu tidak bisa dipisahkan dari perjalanan kehidupan manusia dulu, sekarang maupun yang akan datang. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya. Pertama-tama saya ingin mengajak kita membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-12. Ya, mari kita buka Alkitab kita, Kejadian pasal 12. Ya. Nah, di kitab Kejadian pasal 12 ini, saudara-saudaraku, kita tahu pertama kali Tuhan memanggil siapa? Ya, Abram, yang kemudian namanya diubah menjadi Abraham. Dan di Kejadian 12 ini, saudara-saudaraku, ya bisa langsung dilihat di layar saja supaya kita bisa menggunakan waktu kita se-efisien mungkin. Ya, oke. Ya, kita lihat awalnya bagaimana pangkal daripada berdirinya atau hadirnya sebuah bangsa pilihan di tengah-tengah dunia ini yang disebut dengan bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Dari ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abram? Sebuah negeri. Di mana? Di atas, di surga? Tidak. Di sini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Di bumi ini, itu adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Ya. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir bahwa Abraham itu mempunyai harapan akan diangkat di... Iya, itu bertentangan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Nggak masuk akal itu. Nggak sesuai itu dengan rencana Tuhan. Harapan dari Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya adalah tinggal di mana? Iya. Apa itu harapan saudara? Nah, itu. Jadi kita lihat nanti bagaimana ya program Tuhan saat ini. Yang mana sekarang yang Tuhan jalankan programnya memberkati orang-orang saat ini. Kalau itu, ini yang mau saya jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau itu tidak dipahami, maka terjadilah kekacauan di dalam kehidupan, di dalam kekristenan itu. Entah kemana arahnya. Ya. Nah, jadi Tuhan meminta Abraham untuk pergi ke sebuah negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Negeri apa namanya? Itu nanti akan kita lihat di ayat berikutnya. Berkatnya dulu. Ayat 2. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Oke. Ya. Nah, ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan beroleh berkat. Jadi melalui Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya, semua orang di bumi akan beroleh berkat. Apa itu yang sedang terjadi saat ini? Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, kalau dengar pemberitaan-pemberitaan, ya lihat di channel YouTube dan tempat-tempat di mana orang merasa bahwa saat ini berkat ini yang sedang dialirkan oleh Tuhan kepada manusia di dunia ini. Tidak, saudara. Ya, jangan keliru mengikuti program Tuhan, karena nanti jadi jong, ya kan? Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak mendapat apa-apa, menjadi kayu, rumput kering dan jerami. Walaupun banyak yang dilakukan, tapi tidak ada pada perkenanan Tuhan. Oke? Nah, jadi pergilah Abram, ya, seperti yang difirmankan Tuhan di ayat 4 itu. Kemudian dikatakan dia berumur berapa tahun? Ayatnya yang keempat, umurnya 75 tahun dan dia membawa istrinya Sarai dan juga keponakannya Lot.
Kemudian dikatakan mereka berangkat kemana? Di ayat 5 itu. Abraham saudaranya, Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, keponakannya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka pergi kemana? Ada di mana itu tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara? Ada di Indonesia? Nggak ada. Ada di Amerika? Nggak ada. Itu jelas geografisnya ada di Israel sana. Ya, tanah Kanaan. Itu Palestina sana. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ayat 7, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri tanah Kanaan ini kepada keturunan. Makanya mereka memastikan bahwa orang Israel itu mereka lah yang mewarisi tanah Kanaan itu yang sekarang mereka ada di sana, ya, Bapak Saudara. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini faktanya adalah bahwa Tuhan menyalurkan berkat kepada bangsa-bangsa lain kalau bangsa Israel itu ada di pihak Tuhan. Pertanyaannya, Israel sekarang ada di pihak Tuhan atau tidak? Tidak. Yesus mereka salibkan, Roh Kudus mereka tolak. Mereka bukan ada di pihak Tuhan. Tapi kalau kita lihat di YouTube itu sekarang ini, saudaraku, mereka mati-matian membela Israel. Karena apa? Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Dan siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Jangankan Israel, siapapun yang Bapak Ibu Saudara, tukang sampah pun kalau kita kutuk, ya kita juga salah. Tidak mesti orang Israel. Dan memang dilarang mengutuk kan? Iya, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada keistimewaan saat ini orang di mana kita bisa mengutuk dia atau bisa melakukan tindakan yang tidak benar, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Dan juga tidak ada kalau dikatakan tadi bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan keturunannya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau begitu kan berarti bangsa Israel posisinya saat ini ada di jalur yang tegak lurus dengan iman kepada Tuhan Yesus, tapi itu tidak sedang terjadi saat ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kita lihat kalau demikian, kita akan lihat Bapak Ibu Saudaraku saat ini lalu bagaimana Tuhan memberkati manusia saat ini. Kita akan lihat di dalam Roma pasalnya yang ketiga, ya, Roma pasal 3. Oke. Ya. Roma pasal 3. Ayatnya yang ke-9. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, setelah bangsa Israel gagal menerima Mesias dan menolak kesaksian Roh Kudus, maka saat ini Tuhan membuka jalan kepada semua orang, kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita, dengan memanggil satu orang rasul, yaitu Rasul Paulus, untuk membawa berita yang sangat luar biasa dan berita yang sangat berbeda dengan apa yang didengar oleh para nabi orang Israel sebelumnya, Bapak Ibu Saudaraku. Apa beritanya? Ayat 9 kita lihat di Roma pasalnya yang ketiga ini. Dikatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Orang Yahudi mempunyai kelebihan enggak dari orang lain? Mempunyai kelebihan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mereka adalah keturunan dari Abraham, nenek moyang mereka, di mana Tuhan berjanji akan menjadikan mereka sebagai umat pilihannya di mana? Di bumi ini. Mereka akan menjadi kepala dan bangsa-bangsa lain akan menjadi ekor. Tapi ketika tiba pada pemberitaan firman Tuhan melalui Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, apa dikatakan? Ada enggak kita mempunyai kelebihan dari orang lain? Nah, sekarang Tuhan membawa
berita tentang persamaan antara orang Israel dan bangsa lain, tidak ada beda. Amin. Jadi jangan berpihak kepada salah satu yang Tuhan tidak merestui itu. Ya, saudara, adakah mempunyai kelebihan daripada orang lain dikatakan apa? Sama sekali tidak. Ya, jadi Tuhan memandang semua manusia saat ini apa? Sama di mata Tuhan. Sama-sama apa? Saudara, dikatakan sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semuanya ada di bawah kuasa dosa. Amin. Jadi tidak ada bangsawan, darah biru, darah merah, darah apa lagi? Ya, segala macam. Gak ada itu Bapak Ibu Saudaraku. Di hadapan Tuhan semuanya gak ada itu. Orang Yahudi udah bangsawan, dia keturunan nenek moyang darah biru segala macam. Gak ada kayak gitu di hadapan Tuhan, saudaraku ya. Manusia yang membuat kasta-kasta seperti itu ya, untuk membanggakan golongannya, bahwa dia ada satu menempatkan posisinya bahwa mereka itu golongan atas, golongan menengah, golongan bawah. Tidak ada itu di hadapan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Udah dibilang ada nggak punya kelebihan, orang Israel aja tidak punya kelebihan sekarang. Iya. Padahal Tuhan udah langsung bicara pada nenek moyang mereka. Ada Tuhan bicara pada nenek moyang kita? Nggak pernah. Ya kan, nenek moyang kita itu dulu penyembah berhala semua. Kalau nenek moyang bangsa Israel tidak. Ya, mereka menerima firman dari Tuhan. Itu pun ketika sudah tiba pada wahyu rahasia firman yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga. Tuhan mengatakan apa? Kasih tahu kepada semua orang, tidak ada kasta-kasta. Amin. Tidak ada. Semuanya hidup di mana? Di bawah kuasa dosa. Jadi jangan berbangga bahwa ya golongan kami adalah golongan ini, darah biru, darah apalah itu, ya kan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada itu. Itu ras, pembagian tingkatan-tingkatan seperti itu cara iblis untuk membuat manusia itu agar kelihatan bahwa mereka itu lebih berkuasa daripada orang lain. Gak ada. Saudara, jangan mau dibohongi. Amin. Iya, siapapun saat ini, dari manapun, ya saudaraku, apapun latar belakangnya, apapun kedudukannya, saudaraku ya, semuanya sama di bawah kuasa dosa. Dan upah dosa adalah maut. Ya. Mari kita dengarkan firman Tuhan dan mari kita rendahkan hati kita. Manusia di dunia ini, siapapun di belahan dunia manapun, jangan berbangga dengan apa yang kamu miliki. Amin. Kecuali engkau sudah memiliki apa yang membebaskanmu dari kuasa dosa. Ya. Siapa yang membawa berita seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku? Itu adalah Paulus. Ya. Kalau Petrus, Yohanes, Yakobus, mereka masih berpihak kepada hukum Taurat untuk menempatkan bahwa posisi mereka masih di atas terhadap orang lain. Tapi Paulus katakan tidak ada perbedaan. Semuanya sama, harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Jadi saudara, rahasia ini akan membuat kita untuk mengerti di dalam kehidupan di dunia ini, manusialah yang membuat hal-hal yang tidak masuk akal itu. Bukan Tuhan yang membuatnya. Saudara, yang memasang tembok-tembok itu, ya, kelas-kelas, ya, klaster dan sebagainya, itu manusia yang buat itu. Dan itu yang mempersulit orang untuk mengerti kasih karunia. Saudara. Nah, kita lihat saudaraku di ayat yang 10. Seperti ada tertulis apa? Tidak ada yang benar seorang. Kalau berdasarkan perjanjian Allah dengan Abraham, orang Israel orang benar apa bukan? Saudara, mereka anak-anak Allah atau bukan?
berdasarkan perjanjian Allah kepada Abraham. Iya, mereka di atas. Saudara, posisi mereka itu adalah anak. Bangsa lain itu adalah dikatakan anjing, ya, budak, atau tidak ada yang tidak diperhitungkan. Ya, mereka anak-anak raja. Tapi saudaraku, ketika tiba pada masa di mana Allah, ya, saudaraku, membukakan rahasianya melalui Rasul Paulus, rahasia Allah yang sebelum dunia dijadikan tentang rencananya untuk memberkati semua orang tanpa melalui bangsa Israel. Saudaraku, semuanya disamaratakan dulu. Baik orang Israel tidak ada kelebihan, bangsa lain apalagi. Maka semuanya orang tidak boleh berbangga dengan apa yang dia miliki. Kalau dia ingin tahu kasih karunia Tuhan yang besar ini. Amin. Selagi merasa bahwa ya saya adalah ini, saya adalah itu, saya mempunyai ini, saya mempunyai itu. Tidak bisa. Kamu akan tetap tersingkir dari jalan yang sudah dibuka oleh Tuhan. Amin. Ya. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Saudaraku, ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Apa yang saudaraku? Ini sangat luar biasa karena banyak orang merasa bahwa dia sudah juga berbuat baik. Iya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Itu terus yang disampaikan. Memang siapa yang melakukan? Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu. Apa yang mau dilakukan? Saudara tahu saat ini semua orang melakukan untuk menutupi kasih karunia itu. Suruh terus melakukan. Apa yang dilakukan di Efesus 2 ayat 8 dan 9 dilakukan oleh manusia, saudara. Sudah dikatakan itu bukan hasil usahamu, masih melakukan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukannya. Tidak pernah lupa mereka mengatakan melakukannya. Dan itu yang akan menutup pintu kepada kasih karunia itu. Paham saudara? Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena bukan apa yang dilakukan oleh manusia, tapi apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Amin. Itu yang membuka jalan, itu kebenaran pengenalan akan Yesus saat ini yang dibawa melalui rahasia yang dibukakan oleh Rasul Paulus. Bukan perbuatanmu, bukan usahamu, bukan kemampuanmu, bukan kepintaranmu, apapun jabatanmu, tidak ada itu, saudaraku. Hanya apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib dengan mengorbankan nyawanya, hanya itu yang diperhitungkan oleh Tuhan untuk menilai kebaikan di dunia ini. Amin. Iya, tanpa itu semuanya akan hangus, tanpa terhubung dengan itu. Saudara, ya, supaya saudara bisa melihat bahwa oleh karena saat ini orang mengikuti firman Tuhan yang ditujukan kepada orang Israel, memang yang menuntut perbuatan-perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati sia-sia. Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Saudaraku, iman itu sama dengan perbuatan atau tidak? Bagi banyak orang apa? Sama. Iman itu juga kan berbuat, Pak. Oh ya? Mari kita lihat dulu di dalam Roma pasal 4. Lanjut. Roma pasal 4. Biar saudara bisa menyelami perjalanan iman dalam kasih karunia ini. Ya Bapak Ibu Saudaraku, tidak sama dengan apa yang kita dengar selama ini. Yang dulu-dulu. Tidak. Kita lihat Roma pasal 4. Ayatnya yang keempat. Boleh ditampilkan? Pelan-pelan ya. Kita lihat ya Bapak Ibu Saudara. Apakah sama iman dengan perbuatan? Bagi banyak orang itu sama. Tidak bisa dipisahkan katanya. Tapi jangan kita bergantung pada apa kata orang. Tapi kita lihat apa kata firman Tuhan. Ayat 4. Kalau ada orang yang bekerja,
upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi apa? Sebagai haknya. Berarti perbuatan itu adalah hak atau upah. Setuju? Ya. Oke, sekarang kita lihat ayat yang kelima. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, tidak berbuat, tidak melakukan, tidak action, namun percaya kepada Allah yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai benar. Itu saat ini yang Tuhan kerjakan. Amin. Jadi jangan katakan iman itu sama dengan perbuatan. Sama, saudara. Karena itu sudah dikontraskan tadi. Ya, kalau ada orang yang bekerja dapat upah. Nah, sekarang pertanyaannya, masuk surga itu upah atau hadiah? Nah, berarti apa? Imannya diperhitungkan sebagai kebenaran, bukan perbuatannya. Saudara, itulah kekeliruan yang ada memenuhi seluruh atmosfer dunia ini. Iya, saudaraku, itu ada di tiap tempat, ya, di gedung-gedung gereja juga itu ada semua itu, ya, memenuhi itu, saudara. Karena apa? Ingin tampil, saudara, ya, ingin menampilkan diri siapa kita di hadapan orang lain. Nah, itu terus semuanya, saudaraku, supaya eksistensi kelompok kita, komunitas kita eksis di dunia ini. Kemana Kristusnya? Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, itu sudah tenggelam, sudah dibuang, disingkirkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, kalau ada orang yang tidak bekerja, tidak berbuat, tidak melakukan apapun saat ini, saudaraku, namun percaya kepada Allah yang membenarkan orang durhaka, orang berdosa jadi benar. Karena apa? Karena dibenarkan oleh darah Kristus, imannya itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Jadi apa kebenaran kita? Perbuatan kita? Tidak. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu Saudara mensandarkan kebenaran kita adalah dengan apa yang kita lakukan. Itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Tidak sebanding. Bapak Ibu Saudara, jangan gantikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan apa yang kamu lakukan. Tidak akan berhasil. Seyakin apapun orang saat ini bahwa dengan melakukan perintah-perintah Tuhan, dengan berbuat baik, dengan hidup saleh, ya, supaya Tuhan menerima, masuk surga harus dengan sopan, rapi, dengan segala tata krama yang luar biasa. Tuhan tidak melihat secara lahiriah. Tuhan melihat apa? Iman, hati. Saudaraku, iman kepada apa? Iman kepada perbuatan Kristus. Amin. Berapa banyak orang saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang menggaungkan itu. Kalaupun ada orang mengatakan, ya kita percaya pada Yesus, Yesus yang disalibkan, Yesus yang berkuasa. Tapi apa? Saudaraku, supaya orang melihat apa yang dia lakukan. Saudara, bukan salibnya yang ditinggikan, tapi hanya numpang tenar di situ. Saudara, mari kita lihat lagi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita lihat di dalam Roma pasal 5 itu, ya. Roma pasal 5 ayatnya yang pertama. Saudara, ya. 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang telah dibenarkan karena apa? Karena iman. Karena iman dan perbuatan. Itu lebih enak diberitakan. Dan orang lebih senang mendengarkan itu, saudaraku. Ya, kita dibenarkan dengan iman ditambah dengan perbuatan. Lebih komplit kan? Iya, jamu komplit. Ya kan, saudara? Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus bukan lebih komplit. Itu lebih kompleks. Karena apa? Saudara tidak akan bisa mengukur seberapa besar perbuatan saudara yang harus dimasukkan dan harus sempurna. Amin. Tapi saudaraku, sudah dikatakan, ya, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jelas?
Dan Yesus berkata, sudah selesai, tinggal pilih. Mau dengan usaha kerja kerasmu yang akan sia-sia, atau engkau menerima saja apa yang sudah komplit. Amin. Ya. Maka dikatakan sekarang sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, apa hasilnya? Kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, iya, itu yang membawa damai sejahtera. Ya. Maka orang-orang yang selalu mengatakan, oh, tidak bisa dong Pak, kita harus berusaha kerjakan keselamatan, berbuat baik. Emang ada damai sejahtera di situ? Nggak ada. Karena apa? Belum berhasil itu. Kamu masih berusaha. Iya kan? Iya, kamu masih berusaha keras, berlomba. Orang sudah sampai, sudah finish. Udah menikmati, udah makan dan minum. Iya, tapi masih berusaha dia. Entah sampai kapan usahanya berhasil, ya kan? Benar saudara? Iya saudara. Jadi ini sebenarnya rahasia ini yang ingin Tuhan supaya saudara dan saya menyelami. Amin. Iya, rahasia ini Tuhan mau saudara masuk ke dalamnya. Oh iya, kok bisa ya? Ya, berarti saya tenggelam di mana ini harusnya hidup saya? Amin saudara. Tuhan mau membawa saudara masuk ke dalam ruang lingkup yang besar itu. Jangan kita mau masuk di dalam ruang lingkup yang sempit di mana kita nggak bisa bergerak. Dunia ini akan terus menjepit kita, Bapak Ibu Saudara. Dunia ini akan mengintimidasi kita. Iya, karena tidak ada belas kasihan di dunia ini, tidak ada. Ya, itu hanya omon-omon, itu hanya omon-omon. Iya kan? Enggak saudara, hanya omon-omon itu. Itu saudara. Jadi kasih karunia Tuhan membawa damai sejahtera. Amin saudara. Terima kasih Tuhan. Aku yang tidak berdaya, aku yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, yang tidak memiliki kelebihan apa-apa, sekarang aku memiliki segalanya di dalam Kristus sebab Engkau mengerjakannya bagiku. Amin. Aku melihat diriku sekarang di dalam kesempurnaan yang Kau buat, maka aku bisa bebas untuk berkarya untuk lebih besar lagi. Amin. Iya, kita mempunyai kapasitas tempat yang tiada batas untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Maka kita tidak akan dengan mudah saja mundur dari perjuangan untuk melayani Tuhan. Amin. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu kita lihat di ayat 2 dikatakan, oleh Dia, ya, oleh Yesus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Tahu Bapak Ibu Saudara jalan masuk di situ? Jalan masuk di situ itu namanya akses. Amin. Ya. Saudara kalau punya akses masuk ke istana, bagaimana? Saudara, senang? Dan pasti ada sesuatu yang besar yang ingin saudara kerjakan. Ya kan? Iya, karena saudara berhadapan dengan orang pemimpin pemerintah yang tertinggi di negara ini. Tapi kalaupun saudara pernah bisa misalnya masuk, ada akses ke istana berapa kali? Setiap saat? Nggak bisa. Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kepada kasih karunia Tuhan, kepada Allah kita mempunyai apa? Akses jalan masuk berapa jam? 24 jam. Sehari. Amin. 7 hari seminggu, 12 bulan setahun. Saudara bisa merasakan bagaimana saudara sangat diberkati oleh Tuhan dan tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang membatasi. Amin. Punya akses jalan masuk ke hadirat Tuhan. Bukan ketika saudara berdoa kemudian ayo kita berdoa nangis-nangis menghadirkan hadirat Tuhan. Hebat benar kamu bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Caranya bagaimana? Masa bisa air mata menghadirkan hadirat Tuhan? Tidak bisa. Ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus dan kita sudah berada di hadirat Tuhan 24 jam sehari.
Nggak pernah kita tidak berada di hadirat Tuhan. Amin. Iya saudara, tapi saat ini itu pancing hadirat Tuhan supaya hadir. Entah bagaimana caranya, itu kayak ada kayak ada mistiknya gitu ya, kayak ada tahyulnya. Karena apa? Menghadirkan hadirat Tuhan. Memang usahamu yang menghadirkan hadirat Tuhan luar biasa. Tidak. Di sini ada hadirat Tuhan atau tidak? Saudara dan saya adalah anggota tubuh Kristus. Amin. Dan Kristus adalah kepala. Kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Berapa lama? Namanya juga dimeteraikan. Amin saudara. Jadi setiap saat saudara bisa mengalami, merasakan, menyadari sendiri bahwa saudara ada di dalam Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi hidup saudara, dan saudara bisa bersyukur senantiasa dan menaati Dia tanpa ada halangan apapun. Amin. Jadi saudaraku, kita mempunyai akses 24 jam untuk hidup di dalam kasih karunia ini. Makanya Paulus katakan di Filipi pasal 3 ini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ingat, kuncinya mana? Di dalam Tuhan. Kita harus menyadari siapa kita di dalam Tuhan. Amin. Melalui firman-Nya. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Amin. Dari mana Paulus katakan itu, firman Tuhan itu dalam posisi apa dia? Lagi di mana dia? Lagi ada di penjara dia. Bukan di dalam keadaan di mana dia bisa bebas, Bapak Ibu Saudaraku. Secara fisik, secara ekonomi, secara keadaan dia sangat tertekan. Dan keluarlah kata-kata itu, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Jadi kalau bukan Tuhan yang bekerja dalam dirinya, bagaimana bisa bersukacita senantiasa di dalam tekanan hidup? Nggak bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Itulah rahasia yang dibukakan oleh Rasul Paulus, ya, rahasia kebenaran supaya kita jangan diintimidasi oleh dunia ini, sehingga orang-orang percaya banyak yang banyak berdalih saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, bersembunyi, saudaraku, di balik alasan keadaan dunia ini, dan menjadi sulit untuk menikmati pertumbuhan iman di dalam pengenalan hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa di sini kita lihat saudara-saudaraku, sekarang saya mengajak kita untuk kembali ke bagian topik yang besar kita, ya. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. Jadi saudaraku, kita ditempatkan oleh Tuhan untuk menikmati perjalanan hidup kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan saat ini. Tuhan memberikan kepada kita sebuah wadah, ya saudara, tempat kita bernaung. Dan disitulah kita berjalan mengiring Tuhan, bersama dengan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 12, kita lihat di ayatnya yang ke-12, ya. Jadi saat ini, saudaraku, kalau tidak ada perbedaan antara Israel dan juga dengan bangsa lain, lalu di mana Tuhan sekarang mengoperasikan kehendaknya? Di mana, Bapak Ibu Saudara? Di Timur Tengah, di Tanah Kanaan? Di mana Tuhan sekarang mengoperasikan kehendaknya, Bapak Ibu Saudaraku? Kalau dulu kan, saudara, lihat ya, bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan mengoperasikan kehendaknya melalui perjalanan mereka. Maka di malam hari ada apa? Ada api, ya, tiang api yang menuntun mereka. Di siang hari ada apa? Ada tiang awan. Amin. Jadi itu yang mereka ikuti. Kemana bergeraknya, ke situ mereka pergi. Lalu sekarang bagaimana, saudara? Penglihatan gitu. Seperti sekarang kesaksian-kesaksian orang. Saya mendapat penglihatan, waktu itu tiba-tiba ada sosok berjubah putih mengikuti saya dan mengatakan jangan ragu, dan jangan takut, percayalah kepadaku. Dan pada saat itulah aku mengenal Yesus.
nonsen. Bapak Ibu Saudara, ya, itu adalah dusta. Nggak ada pengenalan Yesus seperti itu saat ini, saudaraku, ya. Itu adalah sensasi untuk apa? Supaya lebih banyak mencari follower, supaya lebih cepat terkenal. Saudara, kita lihat, Bapak Saudaraku, di mana Tuhan saat ini menempatkan posisi kebenarannya dan bagaimana Dia mengoperasikan, ya, kehendaknya saat ini di tengah-tengah dunia ini membawa terang kepada dunia ini. Kita lihat di ayatnya yang ke-12. Mari, saudara. 1 Korintus 12, ayatnya yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu berapa? Satu. Benar ya? Tetapi, dan anggota-anggotanya banyak. Ada kaki, ada telinga, ada mata, dan seterusnya. Ya. Dan segala anggota itu sekalipun banyak, tapi merupakan satu kesatuan tubuh. Demikian pula Kristus. Iya, jadi Kristus itu mempunyai tubuh. Tubuh baru namanya, manusia baru, ciptaan baru. Kristus kepalanya, dan semua orang yang percaya yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus adalah anggotanya. Dari disitulah, di komunitas itulah Tuhan bekerja saat ini. Amin. Ya, bukan di semua tempat Tuhan bekerja. Bagaimana caranya? Memang Tuhan mengerjakan sesuatu tanpa firman-Nya. Gimana caranya, Bapak Ibu Saudaraku? Dengan mimpi, dengan penglihatan, dengan filsafat manusia? Tidak bisa, saudaraku, ya. Roh Tuhan tidak bekerja di sana. Tidak. Tuhan itu selalu mempunyai tempat dari dulu di mana Dia mengoperasikan kehendaknya. Di bait Allah itu ada apa? Ada halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Di ruang maha kudus itulah Tuhan ditemui, dijumpai oleh para imam, dan disitulah dibawa korban darah untuk pengampunan dosa bangsa Israel sekali setahun. Jadi di situ ada tabut Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itu dulu ada di mana? Di Yerusalem. Siapapun yang ingin mengenal Tuhan harus berkiblat kemana? Ke Yerusalem. Lalu sekarang kemana manusia berkiblat, Bapak Ibu Saudaraku? Dikatakan kamu semua adalah tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi saat ini Tuhan memberkati manusia melalui apa? Melalui tubuh Kristus, persekutuan yang kudus, di mana di sana terdapat kebenaran. Amin. Iya, saudara. Jadi jangan terlalu berhayal bahwa Tuhan sedang memberkati orang-orang saat ini tanpa tubuh Kristus. Bagaimana caranya, Bapak Ibu Saudara? Ya. Ya. Apa Tuhan bekerja tanpa melalui firman-Nya dalam diri manusia? Tidak ada. Iman timbul dari pendengaran. Ya, Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan di ayatnya yang ke-13, sebab dalam satu roh kita semua orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Tubuh siapa? Tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sementara atau yang kekal? Yang kekal, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bagaimana orang bilang hilang keselamatan. Keselamatan yang bagaimana itu? Yang kau kerjakan itu pasti bukan yang dikerjakan oleh Kristus itu. Amin. Iya, keselamatan yang kau kerjakan ya iyalah pekerjaan di dunia ini ya bisa kehilangan, Bapak Ibu Saudaraku, ya kan? Bisa kehilangan pekerjaan di dunia ini. Bisa rusak, bisa bercacat, ya kan? Bisa di stop. Tapi pekerjaan yang dilakukan oleh Kristus yaitu memenangkan jiwa melalui Injil kasih karunia Allah, di mana dikatakan di situ apa? Ya, dan kamu semua telah dibaptis menjadi apa? Menjadi satu tubuh, dan kita semua diberikan minum oleh satu roh.
Ya, jadi bukan dari satu roh, tapi oleh satu roh. Roh Kudus itu yang memberikan kepada kita air kehidupan, minum. Amin. Iya, saudara. Jadi siapa yang haus, ya itu dia. Mereka akan terus dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera atas pengenalan akan kasih karunia Tuhan dari pimpinan Roh Kudus. Di mana pimpinan Roh Kudus itu? Di dalam komunitas yang disebut dengan tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah tinggalkan persekutuan tubuh Kristus. Karena apa? Saya sudah berkali-kali mengatakan, pasti terjadi pembusukan kalau bagian tangan saya ini dipisahkan dari tubuh saya. Tidak usah banyak komentar dan tidak usah banyak argumentasi. Saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Masing-masing saudara menanamkan itu dalam pikiran kita masing-masing. Amin. Iya, saudaraku. Jangan pernah. Karena itu sudah logika yang bisa diterima dengan masuk akal, sangat masuk akal. Kalau ada bagian tubuh saudara yang diamputasi, itu pasti mengalami pembusukan. Karena tidak ada lagi darah yang mengalir. Tidak ada lagi nutrisi yang mengalir di bagian tubuh yang sudah terpisah. Saudara. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam tubuh kita ini ada kehidupan. Amin. Jadi di dalam tubuh Kristus itu ada sebuah kehidupan surgawi namanya. Kehidupan kebangkitan Yesus yang mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dan itu menjadi power yang memampukan kita berjalan benar di dunia ini. Amin. Ya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, saat ini, saudara, Tuhan membawa semua orang sama di hadapannya, sama-sama dikatakan berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi menjadi berbeda ketika orang itu percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus karena ditempatkan di sebuah wadah namanya tubuh Kristus. Jadi apa perbedaan saudara dengan semua orang di dunia ini? Pekerjaan saudara, kecantikan saudara, ketampanan saudara, apa Bapak Ibu Saudara? Rumah saudara, jabatan saudara, apa perbedaan saudara dengan orang yang ada di dunia ini? Apa yang mau ditampilkan Bapak Ibu Saudaraku? Ya, yang mau kita tampilkan adalah sinar kemuliaan Kristus, yaitu kebenarannya. Amin. Iya, nggak ada yang mau saudara tampilkan di dunia ini apapun yang ingin membuat saudara menjadi lebih bangga daripada apa yang dikerjakan oleh Kristus menyelamatkan hidup saudara dan saya. Amin. Amin. Iya, saudaraku, jangan salah sasaran. Nanti banyak kecewa saudara. Iya, banyak kecewanya saudaraku. Karena kita sedang melempar melemparkan batu ke laut. Ya kan? Saudara. Dan itu satu pekerjaan yang melelahkan, tapi apa? Tapi tidak ada hasil yang dituai. Rumput kering, kayu rumput kering dan jerami. Tuhan mau supaya apa yang kita kerjakan di dunia ini hasilnya adalah apa? Emas, perak dan batu permata. Sesuatu yang bertahan stabil di hadapan Tuhan. Amin. Jangan kita melakukan sesuatu yang membuat hidup kita menjadi labil. Kebalikan daripada stabil adalah apa? Labil. Ya, dan hanya kebenaran firman Tuhan yang bisa membuat kita teguh berdiri di dalam kebenaran ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah makanya dikatakan saudaraku, ya, ayatnya yang ke-14 itu, sebab karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi apa? Banyak anggota. Amin. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah itu tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh?
Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Saudaraku, ada aja orang yang berpikir keluar dari konsep, ya kan? Mau apa? Nggak apa-apa, nggak bersekutu juga nggak apa-apa. Saudaraku, yang dikasih Tuhan Yesus, itu artinya kamu sudah merusak gambar yang dibuat oleh Tuhan di dalam kehidupan itu. Ya kan? Bahwa kita ini semua anggota tubuh harus selalu menyatu. Amin. Amin. Iya, jangan kita pernah berpikir untuk menjauh dari persekutuan yang benar. Nggak bakalan ada hasil yang diperoleh. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Pasti adalah kekecewaan yang didapatkan. Itu sudah pasti karena kebenaran firman Tuhan yang mengatakannya. Amin. Karena kita sudah mendapat bagian di dalam sebuah kesempurnaan di mana saudara dan saya berpartisipasi di dalamnya. Amin. Dia berpartisipasi di dalamnya. Kita hidup di dalam kasih yang sempurna supaya kita bisa saling menolong dan saling mendukung dan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Iya, saudara. Makanya Paulus mengatakan, berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Iya. Maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Ya, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karena itulah di ayat 27 ini berbicara di mana Paulus mengatakan bahwa memang kita ini berbeda-beda talenta, tetapi itu harus dipikirkan perbedaan itu untuk menjadi satu, menjaga kesatuan kita di dalam tubuh Kristus. Amin. Ya, kita lihat di ayatnya yang ke 24 dari 24. Oh iya, ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Ngapain? Ya kan, harus datang bersekutu beribadah. Aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat mengatakan bahwa berkata kepada kaki aku tidak membutuhkan engkau. Tidak boleh. Ayat 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh Iya, ayat 22 dulu. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota yang tidak elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Amin. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudaraku di dalam persekutuan kita ada orang baru, ya kan, yang baru datang, ya kita harus ramah, harus kita menunjukkan bahwa kita itu menyambut dia. Amin. Iya. Ya seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Karena kalau kita yang sudah dewasa dalam rohani tidak perlu harus ada pujian dan sebagainya, ya kan? Karena Orang dewasa tahu bahwa dia percaya di dalam Kristus, dia sudah dipenuhi oleh kasih Kristus. Kristus yang mempermuliakannya. Ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Nah, di situ saudara. Di dalam setiap keluarga kita juga itu yang harus kita pikirkan, yang harus kita lakukan. Bagaimana supaya kita terus terhubung di mana satu dengan yang lain, kita saling mensupport, bertumbuh di dalam kasih karunia ini. Amin. Ya, saling memberikan dukungan semuanya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang berusaha untuk melemahkan. Amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Masa kita tidak merawat tubuh kita seluruhnya, hanya tangan kanan aja yang diperhatikan, tangan kiri enggak mungkin. Semuanya lengkap. Ya, saudara, kita rawat. Apalagi Kristus terhadap kita sebagai anggota tubuhnya, itu yang diinginkan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota juga turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota juga turut
bersuka cita. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di situ kita memperhatikan bagaimana supaya apa? Jangan sampai orang dengan apa yang kita sampaikan itu menjadi lemah. Tapi kita harus memberikan kata-kata yang positif. Penguatan. Amin. Ya begitu saudaraku. Dikasih Tuhan Yesus, ada orang yang lemah, ada orang yang mengeluh dan sebagainya. Kasih dia pengertian dan kata-kata yang bisa menguatkan dia. Amin. Supaya dia bangkit, supaya dia optimis, dan supaya dia menaruh harap kepada Kristus di dalam kemenangannya. Sebabnya kita terus memberitakan Injil kasih karunia ya Pak Pendeta ya. Kita kasih tahu bahwa di dalam Kristus kita sudah lebih daripada pemenang. Karena itu ayat 27 dikatakan, kamu semua adalah apa? Tubuh Kristus yang kekal. Dan kamu masing-masing adalah anggota tubuhnya. Ya, kamu masing-masing adalah anggota tubuh Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di sini Rasul Paulus ya meminta kepada kita semua untuk senantiasa menjaga kesatuan kita di dalam tubuh Kristus, karena Tuhan beroperasi melakukan pekerjaan kasih karunia-Nya melalui tubuhnya, tubuh Kristus. Makanya kita memelihara kesatuan roh itu di sini di dalam tubuh Kristus. Amin. Karena kita tahu Tuhan bekerja melalui tubuhnya. Tidak mungkin dia bekerja di luar tubuhnya. Gimana caranya? Sudah. Ya kan? Ya. Saudara hanya bisa bekerja melalui organ tubuh yang Tuhan berikan kepada saudara. Ya kan? Saudara. Nah, jadi Kristus sebagai kepala memberikan kepada kita masing-masing, saudara dan saya, ada karunia untuk bisa hidup di dalam kebenarannya, lebih jauh lagi mengenal kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi semua kita dimampukan untuk itu. Dimampukan. Bukan karena kita mampu. Dari dulu kita bukan orang yang mampu. Tadi sudah dikatakan tidak ada kelebihan kita apapun dari orang lain. Kalau melihat ke belakang. Ya benar Bapak Ibu. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Dan semua orang juga bukan siapa-siapa. Hidup di bawah kuasa dosa semua. Ya, jadi karena itu jangan memandang kepada hal yang lain. Kalau melihat diri kita dalam hal soal nilai, value. Amin. Kalau dunia ini kan ada. Mereka ingin menunjukkan pernak-pernik value mereka. Apakah dari mana? Apakah dari kalau perempuan dari antingnya, atau dari mana? Atau dari operasi plastik wajah, atau dari mana lah ya kan, dari sepatu high heels dan sebagainya. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka itu mempunyai kelebihan. Biasa aja. Apa saudara? Gak usah terlalu terbelalak mata kita. Wow. Itu merendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Ya. Ada yang lihat parfumnya. Wow, siapa sih yang lewat? Biasa aja. Ya, kendalikan diri saudara. Amin. Karena ada kebenaran dalam diri saudara. Kendalikan diri saudara. Bergantung pada kasih karunia Tuhan supaya kita bisa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita bisa bersikap tetap tenang menjalani kehidupan kita saudara. Apapun itu. Ya, kita memerlukan ketenangan dalam perjalanan hidup ini. Kita jangan terlihat seperti orang yang susah setiap hari, melarat. Ya benar. Nggak ada tenang-tenangnya. Ya kan? Emosi terus dari pagi sampai sore sampai malam, pagi lagi terus. Rugi kan Bapak Ibu Saudara ya? Rugi. Iya kan? Rugi. Cepat tua, keriput, ya kan? Darah tinggi. Ya, saudara, Tuhan memberikan kepada kita instrumen, alat-alat yang bisa membuat kita
ya menikmati kehidupan kita selama dikasih kesempatan buat kita. Amin. Ya, kita hanya satu kali lewat dari dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita yang sudah berumur 50 ke atas, ya kan? Siap-siap antri. Jadi ya belum siap-siap sih, tapi iya kan? Tapi maksudnya sudah mulai ya pokoknya makin memperhatikanlah pola hidup kita. Amin. Dan pola hidup rohani kita, saudaraku. Saya sangat bersyukur sih jemaat Tuhan di sini tetap mereka memikirkan tentang bagaimana mereka bisa terus mengenali kebaikan Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami tahu Tuhan rencanamu saat ini adalah di dalam tubuh Kristus. Dan kami bersyukur kami sudah masuk di dalam rencanamu dan terus berjalan. Menelusuri kehidupan kami di dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Dan sukacita dan damai sejahtera, itulah semangat hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, karena tidak akan pernah sia-sia lagi apa yang kami kerjakan di dunia ini. Berdasarkan iman kepada firman kasih karuniamu, kami bisa berkarya, kami bisa bergerak, kami bisa melayani, memuji Tuhan, mengerjakan setiap bagian kami, dan juga melakukan kebaikan yang daripada Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, terutama peninggian kami, kerinduan kami, meninggikan apa yang dilakukan oleh anak Allah di atas kayu salib. Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya sebagai korban tebusan untuk mengampuni segala dosa kami, segala dosa umat manusia di dunia ini. Berita yang paling indah, berita yang paling bernilai yang harus kami sampaikan dan kami beritakan kepada semua orang. Dan tolong kami Tuhan sebagai tubuh Kristus, karena Engkau bekerja melalui tubuhmu, supaya kami Tuhan berfungsi lebih efektif lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk dukungan dari semua jemaat kudus-Mu ya Tuhan, yang setiap pagi, setiap hari Tuhan, setiap minggu kami selalu menjaga kesatuan kami di dalam tubuh Kristus, dan kami percaya berkat-Mu mengalir terus dalam kehidupan kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, diberkati semua saudara kami, semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, baik yang hadir di ruangan ini dan yang mengikuti melalui live streaming Facebook maupun di YouTube. Tuhan memberkati mereka semuanya, dan kami doakan saudara-saudara kami ini Tuhan terus terpelihara oleh kebaikan Tuhan. Terus mereka maju rohani mereka Tuhan, dan mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk membukakan rahasia kebaikan-Mu kepada banyak orang. Dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan kami berjalan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Riko Pasaribu untuk melanjutkan acara kita.